Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari yang ke-25 Ramadan ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tambah sehat, bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Sejatinya segala yang terjadi di dunia ini itu ada hikmahnya. Seperti saat ini di mana dunia sedang lockdown di mana-mana karena menghindari menyebarnya COVID-19. Sebenarnya ini adalah merupakan contoh kasat mata bagaimana sebenarnya yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf bisa dilaksanakan di masjid atau kalau memang darurat bisa dilaksanakan di rumah, di musola, di tempat sholat kita. Tetapi inti dari i'tikaf itu adalah menarik diri dari keramaian, menarik diri dari banyak orang, mengurangi aktivitas yang bersifat rutin dan berkonsentrasi pada diri kita sendiri. Jadi i'tikaf itu adalah memiliki persamaan dengan apa yang ditirakati oleh kaum sufi yang disebut dengan laku khalwat, berkhalwat. Dalam edisi ke-25 saya ingin menambahkan, mengeksplorasi, memperkaya edisi sebelumnya yaitu edisi ke-24, di mana edisi ke-24 itu mengambil tema tentang bagaimana memakrifati laku i'tikaf. Sehingga kemudian kita akan menghubungkan dengan konsep khalwat dalam praktek sufisme agar kita bisa terus larut dalam dimensi ilahiyah. Ada titik persamaan antara i'tikaf yang dilakukan di kalangan para fuqaha dan kemudian khalwat yang dilakukan oleh di kalangan kaum sufi. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kemudian beberapa imam hadis yang lain meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyata Ummul Mukminina annaha qalat, dari Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwa awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Jadi wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah itu adalah beliau mendapatkan mimpi yang benar. Ar-ru'ya as-salihatu fin naumi. Jadi wahyu pertama itu pada awal-awalnya itu merupakan mimpi yang benar. Fakana la yara yu'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Rasulullah SAW tidak pernah bermimpi kecuali mimpinya itu seperti cahaya di pagi hari. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian beliau diberikan kesukaan atau kecintaan untuk berkhalwat. Wa kana yakhluq bi ghari Hira fayatahannathu fi. Jadi akhirnya kemudian beliau berkhalwat atau menyendiri ke gua Hira dan bertahannus. Wa huwa at-ta'abbud. Jadi bertahannus itu adalah tidak lain untuk beribadah. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi Nabi Muhammad
sebelum menerima wahyu itu sudah terbiasa dengan berkhalwat, dan khalwatnya itu didorong oleh adanya mimpi-mimpi sebelumnya, mimpi-mimpi yang penuh dengan cahaya. Jadi bahwa bisa disimpulkan bahwa khalwat itu bukan kreasi para sufi, melainkan dia merupakan sebuah contoh dari Nabi ketika beliau menerima wahyu. Beliau sering berkhalwat di Gua Hira karena bagi beliau dengan berkhalwatnya beliau itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Menurut Al-Qastolani dalam kitabnya Irsyadus Sari di Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan jika ada yang mempertanyakan tentang kesahihan dari praktek khalwat ini, beliau mengatakan, bukankah peristiwa di Gua Hira terjadi sebelum beliau mendapatkan risalah dan tidak ada hukum kecuali setelah diturunkannya risalah? Kalau ada orang yang berpendapat demikian, maka Al-Qastolani menjawab, permulaan wahyu Rasulullah adalah dalam bentuk mimpi yang benar. Kemudian beliau suka berkhalwat dan beliau berkhalwat di Gua Hira sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tadi. Dari sana Al-Qastolani kemudian menyimpulkan bahwa khalwat adalah hukum yang didasarkan pada wahyu, sebab hadis tersebut menggunakan kalimat thummah, kemudian thumma hubbibah. Jadi kemudian Rasulullah menyukai untuk berkhalwat. Jadi di situ menunjukkan thumma itu menunjukkan urutan peristiwa. Di samping itu, jika memang khalwat itu kemudian dilarang dan tidak dianggap sebagai ajaran agama, maka tentunya dari awal memang berkhalwat itu dilarang. Tapi justru dari khalwat itu menjadi sarana bagi Nabi untuk memperoleh wahyu. Saudara muslim shaiman shaimat rahimakumullah. Imam An-Nawawi ketika mengomentari penggalan hadis tsumma hubbiba ilaihil khala, itu berpendapat bahwa khalwat menurut beliau adalah perilaku orang-orang soleh dan hamba-hamba Allah yang ahli ma'rifat. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa rahasia khalwat adalah bahwa dia itu mendapatkan bisa mengkonsentrasikan diri lebih baik dalam bermuwajjah kepada Allah. Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat demikian. Menurut beliau, barang siapa yang ingin agar pintu hatinya dibukakan oleh Allah, maka hendaklah ia berkhalwat. Sedikit makan, tidak berteman dengan orang-orang bodoh, dan tidak bergaul dengan ulama yang tidak memiliki kearifan dan akhlak. Saudara muslim, shaiman shaimat rahimakumullah. Saya ingin mengangkat pernyataan dari Imam Al-Ghazali yang cukup panjang dalam kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Beliau mengatakan, di tengah-tengah khalwat yang aku lakukan, jadi Imam Al-Ghazali itu melakukan khalwat, dan ketika melakukan khalwat itu tersingkaplah bagi beliau perkara-perkara yang tidak mungkin dapat dihitung banyaknya, dan sebagian telah beliau kemukakan cukup untuk dipetik manfaatnya. Bahwa dari khalwat itu, kata Imam Al-Ghazali, aku mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya para sufilah yang benar-benar berjalan di jalan Allah. Pendakian mereka adalah pendakian yang paling baik. Jalan mereka adalah jalan yang paling benar. Dan akhlak mereka adalah akhlak yang paling luhur. Seandainya buah pikiran para cendekiawan, hikmah para ulama, dan ilmu para orang-orang yang mengkaji rahasia-rahasia syariat dikumpulkan untuk mengubah perjalanan dan budi pekerti para sufi, maka kata Imam Al-Ghazali, untuk mengganti yang lebih baik, maka kata Imam Al-Ghazali, mereka tidak akan menemukan cara untuk itu. Sebab setiap gerak dan diamnya para sufi itu, baik lahir maupun batinnya, bersumber dari cahaya kenabian, cahaya yang
yang menembus muka bumi ini dan tidak ada cahaya yang dapat dijadikan untuk menyinarinya. Demikian pendapat dari Imam Al-Ghazali yang begitu panjang tentang bagaimana konsep khalwat itu. Jadi khalwat adalah memutuskan hubungan dengan manusia dan meninggalkan segala aktivitas duniawi untuk waktu tertentu, agar hati dapat dikosongkan dari segala aktivitas hidup yang tidak ada habisnya. Dan kemudian akal kita bisa diistirahatkan dari kesibukan sehari-hari yang tidak ada ujungnya. Dan mengisinya kemudian dengan zikir kepada Allah, dengan hati yang hadir dan khusyuk serta tafakkur tentang segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pada saat berkhalwat, seseorang akan berzikir dengan kesendiriannya, dengan membersamai Allah, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, ahlu dzikri ahlu mujalasati. Jadi ahli zikir kepadaku, kata Allah, itu adalah teman dudukku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ia akan merasakan manisnya bermesraan dengannya, dan lezatnya bagaimana bermunajat kepadanya, dan ia akan larut dalam alam malakut. Tidak sadarkah kita kalau jiwa kita ini sebenarnya sedang sakit dan banyak sekali penyakit yang bersarang di dalam hati kita? Tidak sadarkah kita kalau jiwa kita sangat kurus, krempeng, sebab tidak pernah diurus. Syukur-syukur tidak busung lapar. Karena apa? Yang kita kejar selama ini hanya kepentingan duniawi saja dan tak kenal kenyang. Ibarat meminum air laut, semakin diminum maka akan semakin dahaga. Itulah perumpamaan kehidupan duniawi. Jadi karena kesibukan kita memikirkan dunia ini, sehingga jiwa kita itu menjadi kekurangan nutrisi batin. Karena asupan ibadah spiritual yang sangat minim. Oleh karena itu, khalwat, i'tikaf, tafakkur, muhasabah, muraqabah, muwajjah ila Allah, itu adalah sebentuk rawat inap di rumah sakit. Di rumah sakit spiritual tentunya, terutama pada 10 malam yang akhir ini. Jadi 10 malam yang akhir kita gunakan untuk merawat jiwa kita, dimasukkan ke rumah sakit spiritual. Agar apa? Agar jiwa kita betul-betul istirahat. Jadi jiwa kita ini harus bed rest, harus lockdown, istirahat total dari hiruk pikuk dunia yang penuh dengan fata morgana, untuk kemudian memulihkan stamina jiwa kita yang sakit. Jiwa kita harus mendapatkan perawatan yang intensif di ICU ruhani, ya, karena banyaknya penyakit yang harus disembuhkan dengan tindakan operasi batin, ya. Jadi kita umpamakan sebagai rumah sakit rohani dan operasinya operasi batin. Nanti diharapkan setelah melalui semua hal itu, kita bisa beraktivitas kembali dengan kesehatan jiwa yang lebih prima dan imunitas yang lebih kuat. Itulah hakikat khalwat dan i'tikaf. Menyepikan diri dengan berzikir kepada Allah, merenungi Al-Quran, melakukan muhasabah, tafakkur, dan melarutkan hati kita dalam frekuensi Allah. Saudara muslim, shaiman rahimakumullah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, lam yasa'ni ardi wala samai. Tak dapat memuat zatku bumi dan langitku. Wa wasi'ni qalbu 'abdil mu'min. Yang dapat memuat zatku ialah hati hambaku yang mukmin. Al-layyin al-wa'di, jadi yang lunak dan tenang. Jadi itulah sebenarnya hatinya orang mukmin. Al-qalbul mu'min baitur rabbi. Hati orang yang beriman itu adalah rumah Tuhan. Saudara muslim, shaiman rahimakumullah. Teruslah larut dalam frekuensi muraqabah dan musyahadah dalam khalwatmu, sehingga engkau bisa mencapai ihsan sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya,
ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.